Klunya baju biru. Siapa tokohnya? Kami sama sekali di Partai Demokrat itu tidak pernah membahas itu. Semua politisi yang masuk dalam partai politik yang memiliki kesadaran politik tentu punya orientasi kekuasaan. Klu biru ini artinya partai politik. Ya, bisa jadi partai politik. Dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya. Sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan Tapi Anda berani menyebutkan, Bung Sylvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? Jadi siapa partai biru yang dimaksud dan tuduhan tokoh besar di balik isu ijazah Jokowi? ya saya bilang tadi, para petinggi negara ini yang dulu yang orang-orangnya kalah di Pilpres, ya kan? Terus yang kedua adalah orang-orang yang diberangus nih, organisasi terlarangnya HTI, FPI, termasuk yang orang ingin bermain di 2029. Nah ini cara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Jokowi Widodo akan diberikan 16 miliar. Dan semuanya ini pastinya bukan hanya saya ataupun Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo mengetahui itu. Artinya siapa tokoh politiknya? Tokoh politiknya bisa jadi adalah yang kemarin kalah Pilpres, tentunya. Kalah Pilpres. Ya kan, yang kedua yang tidak mau Prabowo Gibran berhasil, kalau bisa putus di tengah jalan, atau yang nantinya untuk konsumsi 2029. Ya, makin kesini makin ramai isu baju biru yang menjadi otak atau dalang dibalik dari tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Bahkan sampai ada isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dalam waktu dekat, terutama akan mereshuffle menteri dari partai yang berwarna baju biru. Soal benar atau tidak, kita akan lihat berikut ini. Presiden Prabowo akan segera mereshuffle para menteri-menterinya, terutama Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat. Hal itu karena semakin menguatnya isu baju biru sebagai dalang dibalik pemakzulan Wapres Gibran dan juga isu ijazah palsu Joko Widodo. Kami sama sekali di Partai Demokrat itu tidak pernah membahas itu. Semua politisi yang masuk dalam partai politik yang memiliki kesadaran politik tentu punya orientasi kekuasaan. Klunya baju biru. Siapa tokohnya? Kalau kita melihat, memang saya juga dari awal-awal bicara seperti hal yang sama. Jadi sebenarnya isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini kalau kita lihat tidak mempunyai dasar-dasar hukum dan juga fakta-fakta konstitusi yang benar ya, baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab ya. Nah, dan ini memang kita lihat bukan hanya di situ isu pemaksulan, isu ijazah palsu, bahkan kalimat-kalimat yang menyudutkan secara pribadi atau ad hominem itu selalu dilakukan. Pak Jokowi PKI lah, Gibran fufu fafa lah, Gibran plonga-plongo lah, nggak mau dipimpin oleh monyet lah. Ini kan udah terjadi nih, memang untuk menghancurkan karakter. Dan semuanya ini pastinya bukan hanya saya ataupun Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo mengetahui itu. Artinya siapa tokoh politiknya? Tokoh politiknya bisa jadi adalah yang kemarin kalah Pilpres, tentunya. Kalah Pilpres. Ya kan, yang kedua yang tidak mau Prabowo Gibran berhasil, kalau bisa putus di tengah jalan, atau yang nantinya untuk konsumsi 2029. Klu biru ini artinya partai politik. Ya, bisa jadi partai politik. Dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya, sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan Tapi Anda berani menyebutkan, Bung Sylvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat udah tahu itu, ya kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Oke. Ini kan konyol. Ngapain sih Anda
Anda sampai mengatakan itu, padahal ini kan proses hukum. Karena apa? Orang menuduh tanpa bukti, ya kan? Makanya Pak Jokowi dan kami, teman-teman itu melaporkan ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada penghasutan gitu loh. Dan kan tidak perlu gitu loh mereka berkomentar gitu. Ada juga dari pengurus Partai Biru itu mengatakan bahwa ini hanya untuk pengalian. Intinya bahwa tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya sama dengan tuduhan mengenai pemaksulan. Terus tuduhan matahari kembar. Dan kemarin isu Indonesia Gelap itu, ya kan? Nah, ini kan dimainkan oleh, ya saya bilang tadi, para petinggi negara ini yang dulu yang orang-orangnya kalah di Pilpres, ya kan? Terus yang kedua adalah orang-orang yang diberangus nih, organisasi terlarangnya HTI, FPI, termasuk yang orang ingin bermain di 2029. Tapi ini ada buktinya, Bung Sylvester? Ada, kalau umpama kayak isu matahari, isu demo-demo Indonesia Gelap sudah terbukti. Sudah ada aliran dana dari para koruptor. Jadi aliran ada koruptor dana juga. Ada. Yang ke manajer pemberitaan Jak TV dan salah satu ketua buzzer itu udah ada dan mereka udah ditahan. Tapi untuk ijazah dan ini belum ada. Ya, jadi karena begini, karena para bohir di belakangnya ini nggak bersatu, Bang. Gitu loh, mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPO dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini? Sebuah postingan di media X, kalau Pak Prabowo bisa mengadili Jokowi dan mampu memakzulkan Gibran, baru bisa disebut macan Asia. Jujur, ini adalah pola pikir seorang pengkhianat. Ini pola pikir seorang pengkhianat. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu historinya seperti apa Bapak Prabowo, Jokowi, Gibran. Ya, Jokowi dari 5 tahun yang lalu telah memanggil Bapak Prabowo sebagai menterinya dan malah mendukung dia menjadi presiden penggantikan Bapak Jokowi. Kemudian Bapak Prabowo menginginkan Gibran sebagai wakilnya. Dan semua berjalan dengan baik, Bapak Prabowo jadi presiden, Gibran jadi wakil presiden. Terus tulisan ini mengatakan mengadili Jokowi, memakzulkan Gibran. Ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan. Orang-orang seperti yang melakukan yang beginian tak pantas dikasih tempat. Tak pantas dikasih tempat. Siapa Jokowi, siapa Prabowo, dan siapa Gibran? Bagaimana perjuangan Jokowi untuk menjadikan Prabowo? Sangat berat bagi Jokowi untuk mengizinkan Gibran menjadi wakilnya. Wakil dari Bapak Prabowo. Beratnya di mana? Seorang Jokowi yang jadi presiden pun dimaki, dihina, dicaci. Jadi siapa Partai Biru yang dimaksud dan tuduhan tokoh besar di balik isu ijazah Jokowi? Saya kira sangat memalukan ya ketika Pak Prabowo saat ini sedang berjuang untuk menaikkan ekonomi kita, fokus pada peningkatan ekonomi, mencari investasi di mana-mana, memperbaiki sistem bangsa. Orang-orang yang masih haus kekuasaan ini berselancar, bergerilya, kasak kusuk, serang, membuat kegaduhan, saling serang. Anda tidak punya moral. Anda sama sekali tidak memikirkan rakyat. Ya, Pak Prabowo sedang fokus peningkatan ekonomi pemerintahan Prabowo Gibran untuk melaksanakan janji-janji yang pastinya akan mensejahterakan rakyat. Susah sekali. Padahal Pak Prabowo bilang bersatu, bersatu, bersatu. Kalau elitnya bersatu, aman bangsa kita ini. Bukan saling menjatuhkan. Ya, jangan dendam, Pak. Pak Jokowi sudah 10 tahun memimpin. Pak Jokowi sudah berbuat banyak pada bangsa ini. Jadi sudahlah, jangan ada dendam. Oh, ternyata ada motif lain, saling menjatuhkan dan saling serang. Para koruptor atau elit-elit yang otak-otak korup, otak-otak kekuasaan, kalian benar-benar tidak tahu malu dan sama sekali tidak peduli dengan rakyat.
Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan yang disampaikan di Solo 25 Juli 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini menyebut dengan gamblang ada tokoh besar di balik manuver Roy Suryo. Pernyataan belak-belakan ini menjadi sorotan publik karena menyiratkan bahwa isu yang melibatkan Roy Suryo bukanlah sekadar kasus personal, melainkan bagian dari skenario yang lebih luas dan sistematis. Jokowi menegaskan bahwa langkah-langkah tertentu belakangan ini tidak muncul begitu saja. Ada kekuatan di balik layar yang sengaja menggerakkan aktor-aktor tertentu demi tujuan politik tertentu pula. Meski tak menyebut nama secara langsung, publik kini berspekulasi siapa tokoh besar yang dimaksud. Isu ini kembali memanaskan peta politik nasional, terutama jelang agenda-agenda besar negara. Apakah ini hanya permainan panggung atau sinyal bahwa kekuatan lama sedang kembali mengambil posisi? Satu hal yang pasti, Jokowi tidak lagi menahan diri. Ini bukan sekadar peringatan, ini adalah pesan terbuka bahwa Presiden melihat dan memahami apa yang sedang dimainkan. Dan publik kini menunggu. Himbauan dari Ibu Megawati. Nah, ini bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Edi Sujana, pembina luar biasa. Terima kasih dari jadi setelah kami berbincang-bincang, kami dari KFRI Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Samiri ketua umumnya, kami bermaksud kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan kurang sejuta uang. Dan angkanya itu hanya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler, tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah lebih untuk kejujuran dan keadilan bangsa Indonesia. Dalam dari persoalan ijazah Jokowi sudah diketahui ciri-cirinya. Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi mengungkap dugaan ciri-ciri orang yang disebut menjadi dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi tersebut. Meski saat ini hanya dugaan, namun menurut penasihat ahli Kapolri ini nanti di belakang hari akan terbukti. Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi menduga kasus ijazah Jokowi hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia. Ya, saya kira sampai di sini itu kalian sudah bisa membaca siapa yang dimasukkan di kru baju warna biru. Itu yang kemudian yang diasumsikan sebagai dalang atau otak dari isu pemaksulan Gibran Raka Buming Raka dan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi kemarin bicara bahwa ada orang besar di belakang dari isu fitnah terhadap dirinya, ini ternyata sudah sedikit demi sedikit sudah mulai muncul ke permukaan. Nah, bagaimana menurut Anda guys? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.